Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siki Pratama Ramadan dengan NIM 2250191190. Saya dari kelas E dari angkatan 2022. Di sini, izin di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari tugas sebelum praktikum Farmasi Terpadu bab 5. Di minggu ini, saya mendapatkan tugas sebelum praktikum Farmasi Terpadu bab 5 mengenai pelayanan kefarmasian. Untuk di soal-soal tugas praktikum farmasi terpadu bab 5 tercantum 6 soal. Untuk soal yang pertama yaitu pelajari alur atau proses dan formulir terkait pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP di sarana pelayanan kefarmasian. Untuk soal yang kedua yaitu pelajari penulisan resep yang benar. Untuk soal yang ketiga, pelajari cara melakukan pengkajian resep dan formulir yang terkait. Untuk soal yang keempat, yaitu pelajari masalah terkait obat. Nomor kelima, pelajari swamedikasi dan tata laksananya. Untuk yang nomor keenam, yaitu pelajari tata laksana penyakit degeneratif, parameter klinik terkait, efek samping yang perlu diperhatikan. Pelajari cara mengisi formulir yang terkait. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang ke satu, yaitu pelajari alur atau proses dan formulir terkait pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP di sarana pelayanan kefarmasian. Di slide selanjutnya tercantum untuk jawaban soal nomor satu, yaitu pelayanan kefarmasian adalah salah satu inti dari dari pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menjamin penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan atau yang disebut alkes, dan bahan medis habis pakai yang kita sebut BMHP yang rasional, aman, efektif, dan terjangkau demi meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan ini merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab yang diberikan oleh apoteker kepada pasien, didukung oleh tenaga teknis kefarmasian. Secara secara garis besar, ruang lingkup pelayanan kefarmasian dibagi menjadi dua kegiatan utama sesuai dengan dengan standar pelayanan kefarmasian yang tercantum di peraturan Permenkes nomor 72 tahun 2016, nomor 73 tahun 2016, dan nomor 24 tahun 2016. Baik, di slide selanjutnya tercantum untuk alur atau proses pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Yang pertama, yaitu ada seleksi atau pemilihan. Seleksi atau pemilihan adalah kegiatan untuk menentukan daftar obat, alkes, alat kesehatan, dan BMHP yang akan diadakan biasanya berdasarkan kebutuhan klinis. Proses dari seleksi atau pemilihan yaitu menentukan jenis obat, merujuk pada formularium nasional atau Pornas atau formularium rumah sakit atau puskesmas dengan mempertimbangkan efektivitas, keamanan, dan harga. Untuk formulir utama di seleksi atau pemilihan yaitu adalah formularium atau daftar stok minimal. Formulir daftar stok minimal atau dikenal juga sebagai kartu stok minimal atau indikator pemesanan adalah dokumen manajerial yang sangat penting dalam proses pengelolaan sediaan farmasi. Fungsi dari formulir
Fungsi dari formulir daftar Fungsi dari formulir daftar stok minimal adalah sebagai alat pengingat dan kontrol agar agar apoteker atau petugas farmasi dapat segera melakukan pengadaan pemesanan sebelum stok mencapai batas kekosongan atau disebut stock out. Tujuan dan manfaat dari formulir daftar stok minimal yaitu mencegah kekosongan stok atau stock out, mencegah kekosongan stok atau disebut stock out. Ini adalah tujuan utama. Dengan menetapkan batas minimal, apoteker diingatkan untuk segera memesan barang sebelum habis. Untuk tujuan yang kedua, yaitu adalah efisiensi waktu pengadaan, yaitu mempercepat proses perencanaan pengadaan karena keputusan pemesanan didasarkan pada data yang sudah terhitung. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu kendali mutu pelayanan. Maksud dari kendali mutu pelayanan yaitu menjamin ketersediaan obat, vit- menjamin ketersediaan obat-obatan vital untuk penyakit kronis, sehingga pasien dapat melanjutkan terapi tanpa terputus. Untuk tujuan yang keempat yaitu dasar pengendalian. Dasar pengendalian adalah menjadi alat evaluasi terhadap kinerja PBF, apakah lead time yang dijanjikan sesuai, dan keakuratan perencanaan sebelumnya. Di sini tercantum untuk contoh formulir dari daftar stok minimal. Untuk penjelasan setiap kolomnya, yaitu untuk nama pemakaian rata-rata, fungsi dari nama pemakaian rata-rata, yaitu jumlah rata-rata sediaan farmasi yang habis digunakan atau terjual dalam periode waktu tertentu. Misal, 1, 3, atau 6 bulan terakhir. Ini adalah komponen kunci dalam menghitung kebutuhan. Untuk penjelasan dari waktu tunggu atau lead time, fungsinya yaitu waktu yang dibutuhkan sejak surat pesanan atau kita sebut SP dikirim hingga barang diterima di tempat dari PBF ke sarana pelayanan. Selanjutnya ada stok minimal. Penjelasan dari stok minimal yaitu batas aman stok yang tidak boleh dilanggar. Untuk selanjutnya ada stok saat ini atau stok aktual. Stok saat ini atau stok aktual adalah jumlah sediaan farmasi yang tersedia saat ini. Data ini harus diambil dari kartu stok atau sistem inventory saat pemeriksaan dilakukan. Dan yang terakhir pesanan, ada status pesanan indikator pemesanan, yaitu memberikan sinyal kepada apoteker. Untuk proses yang kedua, yaitu ada perencanaan atau planning. Tujuan dari perencanaan atau planning yaitu menentukan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang dibutuhkan agar sesuai dengan pola penyakit, kebutuhan pelayanan, dan anggaran. Kegiatan perencanaan atau planning sebagai berikut yang diketahui yaitu pengumpulan data konsumsi periode sebelumnya. Selanjutnya, analisis data misalnya metode konsumsi, epidemiologi, atau kombinasi. Dan kegiatan terakhir, perhitungan perhitungan kebutuhan dan penyesuaian dengan anggaran. Formulir utama dalam perencanaan atau kita sebut planning yaitu laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau kita sebut LPLPO terutama di puskesmas atau kalkulasi perencanaan kebutuhan. Formulir LPLPO adalah fondasi dari siklus perencanaan di puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Akurasi pengisian kolom pemakaian dan sisa stok sangat menentukan keberhasilan DKK dalam menghitung dan mendistribusikan obat secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk seluruh wilayahnya. LPLPO juga berfungsi ganda, yaitu laporan pemakaian. Laporan pemakaian mengenai melaporkan mutasi stok awal,
penerimaan, pemakaian, dan sisa obat selama satu periode, misal 1 bulan, kepada Dinas Kesehatan. Fungsi yang kedua yaitu lembar permintaan. Lembar permintaan terkait dengan mengajukan permintaan obat untuk periode berikutnya berdasarkan perhitungan kebutuhan dan sisa stok. Baik, di sini tercantum untuk contoh formulir dari laporan pemakaian dan lembar permintaan obat, atau yang kita sebut LPLPO. Baik, untuk penjelasan dari setiap kolomnya, yaitu stok awal. Stok awal adalah jumlah stok pada hari pertama periode pelaporan. Tujuannya diambil dari kolom sisa stok pada LPLPO bulan sebelumnya. Yang kedua, ada penerimaan. Penerimaan adalah jumlah obat yang diterima dari Dinas Kesehatan atau DKK atau hasil pembelian lain selama periode pelaporan. Tujuan dari penerimaan yaitu diambilnya dari faktur atau surat pengantar barang atau kita sebut SPB dan dicatat di kartu stok. Untuk kolom selanjutnya yaitu ada persediaan. Persediaan adalah total stok yang tersedia untuk periode ini. Untuk kolom selanjutnya itu ada pemakaian. Pemakaian adalah jumlah total obat yang didistribusikan ke unit-unit pelayanan seperti balai pengobatan, KIA, dan lain-lain, atau diserahkan ke pasien selama periode pelaporan. Tujuan dari kolom pemakaian yaitu diambil dari rekapitulasi kolom keluar pada kartu stok. Selanjutnya tercantum ada rusak atau ED. Rusak atau ED adalah jumlah obat yang rusak atau kadaluarsa selama periode pelaporan. Tujuan dari kolom ini yaitu diambil dari berita acara pemusnahan yang sedang diproses atau sudah dilaksanakan. Untuk kolom sisa stok atau akhir bulan adalah sisa stok fisik yang di gudang pada hari terakhir periode pelaporan. Untuk penjelasan kolom selanjutnya itu ada permintaan bulan berikutnya. Permintaan bulan berikutnya adalah jumlah yang diajukan oleh Puskesmas kepada DKK untuk dipenuhi pada periode berikutnya. Tujuannya dari permintaan bulan berikutnya yaitu dihitung berdasarkan perkiraan kebutuhan, termasuk metode konsumsi atau morbiditas, dikurangi sisa stok yang ada. Untuk kolom terakhir yaitu ada pemberian oleh DKK adalah jumlah obat yang disetujui dan diserahkan oleh Dinas Kesehatan atau DKK. Tujuannya adalah yaitu diisi oleh pihak DKK sebagai bentuk realisasi permintaan. Di sini tercantum untuk contoh formulir dari laporan pemakaian dan lembar permintaan obat (LPLPO). Nah, untuk selanjutnya yaitu alur proses pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BHP yang ketiga. Ada pengadaan. Pengadaan di sini yaitu kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan, biasanya melalui pembelian dari pedagang besar farmasi atau kita sebut PBF resmi. Proses dari pengadaan yaitu menentukan PBF yang disetujui, membuat surat pesanan atau kita sebut SP untuk narkotika dan psikotropika harus dibuat terpisah surat pesanan khusus dan ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab. Di sini formulir utama yang dipakai untuk pengadaan yaitu surat pesanan atau kita sebut SP. SP dibagi menjadi 3, yaitu ada surat pesanan reguler, surat pesanan narkotika, dan surat pesanan psikotropika. Formulir surat pesanan adalah dokumen legal yang digunakan oleh sarana pelayanan kefarmasian seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik untuk memesan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP dari pedagang besar farmasi atau kita sebut PDF atau distributor resmi. Jenis surat pesanan berbeda-beda tergantung pada golongan obat yang dipesan.
ada tiga jenis surat pesanan yang utama, yaitu pertama, surat pesanan reguler atau umum. Surat pesanan reguler atau umum yaitu untuk obat bebas, bebas terbatas, obat keras, kecuali psikotropika, narkotika, dan prekursor, alkes, dan BMHP. Yang kedua, yaitu ada surat pesanan psikotropika. Surat pesanan psikotropika yaitu untuk obat golongan psikotropika. Kemudian yang ketiga yaitu ada surat pesanan narkotika. Surat pesanan narkotika yaitu untuk obat golongan narkotika. Baik, di sini tercantum untuk contoh formulir surat pesanan. Untuk kolomnya terdapat ada nama sediaan farmasi, termasuk obat atau alkes atau BMHP. Untuk kolom selanjutnya yaitu ada bentuk sediaan dan kekuatan, kemasan, jumlah pesan dalam huruf dan angka, dan keterangan. Poin penting dalam pembuatan surat pesanan. Yang pertama yaitu tanda tangan dan stempel. Tanda tangan dan stempel yaitu semua jenis surat pesanan wajib ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dan distempel resmi sarana. Yang kedua yaitu identitas lengkap. Identitas lengkap yaitu harus mencantumkan identitas lengkap pemesan, termasuk nama sarana, nomor izin, alamat, dan identitas lengkap PBF yang dituju. Untuk poin yang ketiga, yaitu ada rangkap. SP atau kita sebut surat pesanan dibuat minimal rangkap 2, satu untuk PBF, satu untuk arsip internal, dan SP narkotika atau psikotropika seringkali dibuat rangkap 3 atau 4 sesuai regulasi PBF atau instansi terkait. Untuk slide selanjutnya, alur proses pengolahan sediaan farmasi, alkes, dan MHP untuk penerimaan. Penerimaan adalah kegiatan pemeriksaan dan serah terima sediaan farmasi yang diterima dari PBF. Proses dari kegiatan penerimaan yaitu mencocokkan barang dengan surat pesanan dan faktur, mencocokkan barang dengan surat pesanan dan faktur atau surat pengantar barang atau kita sebut SPB. Yang kedua, memeriksa fisik barang seperti jenis, jumlah, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa atau kita sebut ED. ED minimal 2 tahun, kecuali ada ketentuan khusus. Untuk proses yang ketiga, yaitu barang diterima dan dicatat. Formulir utama dari penerimaan, yaitu faktur atau SPB sebagai bukti legal pembelian dan buku penerimaan barang. Baik di sini, baik di sini tercantum untuk contoh formulir dari faktur atau SPB. Di kolomnya terdapat ada nama barang, bentuk sediaan dan kekuatan, nomor batch, tanggal kadaluarsa atau kita sebut ED, jumlah kirim, satuan kecil, harga satuan sebelum PPN, dan diskon. Peran dan hubungan dalam dokumen yaitu untuk faktur berfungsi sebagai nota pembelian yang mencantumkan harga, diskon, PPN, dan termin pembayaran. Faktur atau salinan kopi faktur yang sudah ditandatangani dan distempel adalah bukti legal serah terima dan hutang atau piutang. Untuk yang kedua yaitu buku penerimaan barang. Buku penerimaan barang adalah jurnal internal yang memastikan semua data penting, terutama nomor batch dan tanggal kadaluarsa, telah diverifikasi oleh petugas penerima sebelum barang diletakkan di rak. Data dari buku ini kemudian menjadi input utama untuk mengisi kartu stok dan sistem inventory. Baik, selanjutnya untuk alur atau proses pengolahan yang kelima itu ada penyimpanan. Penyimpanan adalah
kegiatan penempatan sediaan farmasi agar mutunya terjaga dan mudah ditemukan. Proses dari penyimpanan meliputi yang pertama, menerapkan prinsip FIFO, first in first out, dan FIFO, first expire first out. Yang kedua, pemisahan penyimpanan berdasarkan golongan obat, suhu, dingin, sejuk ruang, dan sifat khusus mudah terbakar. Dan yang ketiga yaitu penyimpanan obat khusus, meliputi narkotika dan psikotropika di lemari khusus, high alert atau risiko tinggi diberi label. Formulir utama dari kartu formulir utama dari penyimpanan yaitu kartu stok atau sistem inventory digital, meliputi mencatat mutasi masuk dan keluar. Prinsip dari kartu stok yaitu satu kartu untuk satu item. Artinya, setiap nama obat atau sediaan farmasi dengan bentuk sediaan, kekuatan, dan kemasan yang sama harus memiliki satu kartu stok sendiri dan mencatat detail tiga identitas, yaitu setiap transaksi harus mencantumkan nomor batch, tanggal kadaluarsa, dan jumlah sisa stok yang akurat. Baik, di sini tercantum untuk contoh formulir dari kartu stok. Di sini terdapat kolom-kolomnya. Yang pertama yaitu ada nomor dokumen, yaitu mencatat nomor faktur untuk pemasukan atau nomor resep atau nomor LPLPO untuk pengeluaran. Tujuannya dari nomor dokumen yaitu digunakan untuk audit dan penelusuran balik. Untuk kolom yang kedua yaitu ada asal atau tujuan, yaitu sumber dari mana barang diterima PBF atau kemana barang dikeluarkan, unit pelayanan atau pasien. Tujuannya menunjukkan alur distribusi sediaan farmasi. Selanjutnya ada kolom masuk, yaitu jumlah sediaan yang terima atau dicatat berdasarkan data faktur dan buku penerimaan barang. Tujuannya peningkatan jumlah stok. Untuk kolom selanjutnya itu ada keluar. Keluar di sini artinya yaitu jumlah sediaan yang didistribusikan atau dijual. Tujuannya penurunan jumlah stok akibat pelayanan atau kerusakan. Selanjutnya ada sisa stok, yaitu saldo aktual sediaan farmasi setelah transaksi. Harus sama dengan hitungan fisik. Tujuannya, indikator utama untuk melakukan pemesanan dibandingkan dengan stok minimal. Selanjutnya yaitu ada nomor batch dan ED, yaitu nomor produksi dan tanggal kadaluarsa. Tujuannya wajib diisi. Penting untuk FIFO atau FEVO, first expire, first out, dan penarikan produk recall jika terjadi masalah mutu. Selanjutnya yang terakhir ada kolom para petugas, yaitu tanda tangan petugas farmasi yang melakukan transaksi. Tujuannya sebagai bukti penanggung-jawaban. Baik, selanjutnya untuk alur proses yang keenam, yaitu ada pendistribusian atau penyaluran. Pendistribusian yaitu kegiatan penyaluran sediaan farmasi dari instalasi farmasi ke unit pelayanan atau langsung ke pasien. Proses dari pendistribusian yaitu penyerahan barang ke unit rawat inap, UDD, UDD atau tour stock atau penyerahan resep kepada pasien rawat jalan atau dispensing. Formulir utama dalam pendistribusian yaitu surat penyerahan barang antar unit atau catatan pengobatan pasien. Surat penyerahan barang atau obat antar unit digunakan untuk serah terima obat atau BMHP dari gudang utama farmasi, seperti instalasi farmasi, ke unit pelayanan, misalnya depo rawat inap, ruang tindakan, atau poli. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti keluarnya barang dari kartu stok utama dan masuknya barang ke stok unit penerima. Catatan pengobatan pasien atau Patient Medication Record atau PMR merupakan dokumen yang dikelola apoteker untuk mencatat riwayat lengkap pengobatan pasien, terutama pasien kronis, guna menghindari masalah terkait obat, drug,
related problem atau kita sebut DRP. Baik di sini tercantum untuk contoh formulir dari surat penyerahan barang antar unit atau catatan pengobatan. Untuk alur atau proses yang ketujuh yaitu ada pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan untuk memastikan pengelolaan berjalan efektif dan efisien. Proses dari pengendalian meliputi pengendalian terhadap persediaan, mencegah dead stock, pengendalian penggunaan, mencegah pemborosan atau peresepan tidak rasional, dan analisis persediaan. Contoh, analisis abisipen. Formulir utama yang digunakan dalam pengendalian yaitu adalah laporan analisis stok, misal analisis obat, ED, atau rusak. Baik, di sini tercantum untuk contoh formulir laporan dari analisis stok, misal analisis obat atau ED atau rusak. Di sini terdapat kolom-kolomnya, yaitu ada nama obat atau kes, ketersediaan dan kekuatan, nomor batch, tanggal kadaluarsa, jumlah satuan terkecil, keterangan kondisi atau penyebab, fungsi, dan kaitan dokumen. Yang pertama itu ada isolasi. Setelah item-item ini teridentifikasi, mereka harus segera dikeluarkan dari stok aktif dan dipindahkan ke area karantina agar tidak diserahkan ke pasien. Selanjutnya, kartu stok. Jumlah yang tertera di kolom jumlah diberikan harus tercatat sebagai keluar di kolom keterangan pada kartu stok masing-masing obat. Selanjutnya itu ada LPLPO. Jumlah ini akan dilaporkan di kolom rusak atau ED pada formulir LPLPO bulanan. Yang terakhir ada pemusnahan. Laporan ini adalah lampiran utama untuk membuat berita acara pemusnahan obat yang kemudian disahkan oleh instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan atau Balai BPOM. Di slide selanjutnya, untuk alur proses yang kedelapan, itu adalah pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan dan penarikan adalah kegiatan penanganan sediaan farmasi yang tidak layak digunakan. Contohnya itu, eh, contoh proses dari kegiatan pemusnahan dan penarikan, yaitu pemusnahan dilakukan terhadap obat yang ED atau rusak. Harus dibuat berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh pihak berwenang. Untuk penarikan, dilakukan jika ada perintah penarikan dari pemerintah BPOM karena masalah mutu atau keamanan. Formulir utama dalam pemusnahan dan penarikan, yaitu ada berita acara pemusnahan obat, wajib dilampiri dan persediaan yang dimusnahkan. Baik, di sini tercantum untuk contoh formulir dari berita acara pemusnahan obat. Selanjutnya, untuk alur atau proses pengolahan sidang farmasi, yang terakhir itu ada pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan adalah kegiatan dokumentasi dan penyampaian hasil pengolahan. Formulir utama dari pencatatan dan pelaporan yaitu laporan pemakaian obat, narkotika, dan psikotropika dilaporkan secara berkala ke instansi terkait, seringkali melalui sistem digital. Baik, di sini tercantum untuk contoh formulir dari laporan pemakaian obat, narkotika, dan psikotropika. Baik, di slide selanjutnya tercantum pertanyaan soal yang kedua, yaitu pelajari penulisan resep yang benar. Di sini tercantum jawabannya untuk soal nomor 2, yaitu resep yang baik harus memenuhi 3 aspek, yaitu ada administratif, farmaseutik, dan klinik. Hal yang wajib ada dalam resep terdiri dari identitas dokter, tanggal penulisan resep, identitas pasien, tanda R di awal, nama obat, bentuk sediaan, dosis, jumlah dan aturan pakai, atau kita sebut signa, dan tanda tangan dan nama dokter. Untuk soal yang ketiga, yaitu pelajari cara melakukan pengkajian resep dan formulir yang terkait. Pengkajian resep atau sering juga disebut screening resep adalah serangkaian proses evaluasi dan analisis kritis terhadap setiap resep obat yang diterima. Proses ini merupakan
bagian integral dari pelayanan farmasi klinis dan wajib dilakukan oleh apoteker sebelum obat disiapkan atau diserahkan kepada pasien. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin keselamatan pasien atau pasien safety dan efektivitas terapi dengan meminimalkan potensi terjadinya kesalahan pengobatan atau kita sebut medication error. Baik, di sini tercantum untuk tahapan pengajian resep. Untuk pengajian resep administratif, yaitu meliputi memastikan resep sah secara hukum. Yang kedua, periksa seperti nama, SIP, dan tanda tangan dokter penulis resep, tanggal penulis resep. Yang ketiga, nama pasien, umur, jenis kelamin, alamat. Yang keempat, tanda R. Yang kelima, tanda tangan dan para dokter, seperti asli, bukan fotokopi. Dan yang keenam, untuk resep narkotika atau psikotropika, harus satu jenis obat per lembar resep. Selanjutnya, untuk tahapan pengajian resep farmaseutik meliputi nama obat, bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas. Yang kedua, interaksi antar obat jika lebih dari satu. Yang ketiga, duplikasi terapi seperti obat dengan zat aktif sama. Yang keempat, ketepatan jumlah obat yang diminta. Dan yang kelima, kesesuaian bentuk sediaan dengan pemberian. Selanjutnya, untuk tahapan pengajian resep klinis meliputi yang pertama, apakah obat sesuai di diagnosis dan kondisi pasien. Yang kedua, dosis dan frekuensi sesuai umur, berat badan, dan fungsi organ. Yang ketiga, kemungkinan efek samping serius atau kontraindikasi. Yang keempat, adanya alergi obat atau riwayat penyakit tertentu. Yang kelima, polifarmasi, seperti terlalu banyak obat dalam satu resep. Baik, untuk selanjutnya, untuk soal nomor 4, yaitu pelajari masalah terkait obat, atau kita sebut drug related problem, disebut juga DRP. Untuk jawaban soal nomor 4, yaitu drug related problem, atau kita sebut DRP, adalah setiap kejadian atau keadaan yang berpotensi atau nyata mengganggu hasil terapi pasien akibat penggunaan obat. Apoteker wajib mengidentifikasi, menilai, dan menindaklanjuti DRP untuk menjamin terapi yang aman, efektif, dan rasional. Untuk tujuan identifikasi DRP, yaitu meliputi pertama, menjamin keamanan pasien atau kita sebut pasien safety. Yang kedua, meningkatkan efektivitas terapi. Yang ketiga, rasionalitas pengobatan. Dan yang keempat, efisiensi biaya. Beberapa contoh masalah terkait obat yang sering terjadi. Yang pertama, obat tanpa indikasi jelas. Yang kedua, penggunaan obat berlebihan atau kurang. Yang ketiga, interaksi antar obat. Yang keempat, efek samping yang muncul. Yang kelima, duplikasi terapi. Yang keenam, pasien tidak patuh minum obat. Untuk soal yang kelima, yaitu pelajari SWA medikasi dan tata laksananya. Untuk jawabannya, SWA medikasi atau self-medication adalah upaya seseorang untuk mengobati gejala penyakit atau gangguan kesehatan ringan yang dialaminya secara mandiri dengan memilih dan menggunakan obat-obatan yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter. Keuntungan dari SWA medikasi yaitu efisiensi waktu dan biaya, meningkatkan aksesibilitas, mengurangi beban layanan kesehatan, mengurangi antrian di fasilitas kesehatan untuk kasus-kasus ringan. Kriteria penyakit yang boleh disuamedikasi, yaitu seperti demam, nyeri kepala, pusing, batuk dan pilek, diare ringan, sakit mah atau gangguan pencernaan, dan yang terakhir, penyakit kulit ringan seperti gatal, biang keringat. Tata laksana suamedikasi untuk langkah pertama yaitu pengajian pasien. Menggali informasi dasar pasien 5W1H, yaitu siapa yang sakit, seperti usia,
jenis, jenis kelamin, kondisi khusus seperti hamil atau menyusui. Yang kedua, apa keluhannya? Seperti gejala utama, lama keluhan, dan tingkat keparahan. Dan yang ketiga yaitu obat yang sedang digunakan. Yang keempat, riwayat alergi obat. Dan yang kelima yaitu riwayat penyakit lain. Untuk langkah kedua yaitu identifikasi masalah dan penentuan. Apoteker menilai meliputi yang pertama, apakah keluhan masih dapat ditangani secara swamedikasi atau perlu dirujuk ke dokter. Dan yang kedua, tentukan apakah memerlukan obat bebas atau bebas terbatas. Untuk langkah yang ketiga, yaitu ada pemilihan obat. Berdasarkan hasil pengajian, apoteker memilih obat bebas atau obat bebas terbatas yang tepat, aman, efektif, dan terjangkau. Dan berdasarkan daftar obat wajib apotek, atau kita sebut DOA, atau daftar obat bebas terbatas. Selanjutnya untuk langkah keempat, yaitu pemberian informasi obat. Apoteker wajib memberikan informasi lengkap dan mudah dipahami, meliputi nama obat dan kandungan, indikasi dan cara kerja, dosis dan aturan pakai, cara penggunaan, efek samping yang mungkin timbul, tanda bahaya yang mengharuskan pasien segera ke dokter, cara penyimpanan obat. Untuk langkah yang kelima, yaitu ada dokumentasi dan monitoring. Semua pelayanan semua medikasi dicatat dalam buku atau formulir pelayanan semua medikasi. Jika pasien datang kembali, dilakukan evaluasi hasil penggunaan obat. Untuk soal yang keenam, yaitu pelajari tata laksana penyakit degeneratif, parameter klinik terkait, efek samping yang perlu diperhatikan. Pelajari cara mengisi formulir yang terkait. Untuk jawaban soal nomor, untuk jawaban soal nomor 6, yaitu penyakit degeneratif adalah penyakit kronis yang terjadi akibat penurunan fungsi sel, jaringan, atau organ tubuh seiring bertambahnya usia, gaya hidup tidak sehat, atau faktor genetik. Kondisi ini tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, tapi bisa dikendalikan melalui terapi obat, gaya hidup, dan pemantauan klinik. Untuk parameter klinik, meliputi tekanan darah. Tujuannya untuk menilai kontrol hipertensi. Contoh alatnya untuk tekanan darah adalah sphygmomanometer gula darah. Selanjutnya ada gula darah, GDP, GDS, HbA, HB1C. Tujuannya untuk menilai kontrol DM. Alatnya itu adalah glukometer atau di lab. Selanjutnya ada kolesterol dan trigliserida. Tujuannya untuk menilai efektivitas terapi dislipidemia. Caranya yaitu pemeriksaan lab. Yang terakhir ada fungsi ginjal seperti ureum atau kreatinin. Tujuannya untuk menilai efek obat nephrotoksik. Caranya yaitu pemeriksaan lab. Baik di sini tercantum untuk contoh efek samping umum obat degeneratif. Di sini nomor satu ada golongan obat ACE inhibitor seperti katopil dan lisinopril. Efek samping yang harus dipantau yaitu batuk kering, hipotensi, dan hiperkalemia. Untuk yang kedua yaitu ada ARB seperti losartan dan valsartan. Efek samping yang harus dipantau yaitu pusing, hiperkalemia. Dan yang ketiga itu ada CCB atau amlodipin. Efek samping yang harus dipantau yaitu edema tungkai dan sakit kepala. Baik di sini tercantum untuk contoh formulir PTO. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.